Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdian Adito, mahasiswa Pendidikan Sejarah semester 7 Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yang saat ini sedang magang di SMA PKP Jakarta Islamic School dan diguru pamungi oleh Bu Idama Erlina. Saya di sini ditugaskan untuk mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Oke, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan terkait materi tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid saat masa pemerintahannya, baik terkait politik maupun ekonomi. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan terkait sistem dan struktur politik maupun ekonomi pada masa pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Hamzahas sebagai wakil presidennya. Sebelumnya anak-anak sudah ada yang tahu nama asli dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Memiliki nama asli Dr. Haji Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Megawati merupakan presiden kelima Republik Indonesia. Beliau memiliki masa jabatan 3 tahun 3 bulan terhitung sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Peran krusial yang beliau lakukan selama menjabat sebagai presiden kelima Indonesia adalah perbaikan sektor perbankan dan ekonomi nasional yang saat itu terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang ekonomi. Di slide selanjutnya dijelaskan ada 3 poin kebijakan ekonomi. Pertama, meminta penundaan pembayaran utang. Kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Dan ketiga, perealisasian berdirinya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sampingnya juga terdapat infografis terkait reformasi pasca program IMF di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ya, pembahasan terkait kebijakan ekonomi. Pertama, meminta penundaan pembayaran utang. Ini dilakukan karena hutang yang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dialokasikan untuk pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Selanjutnya, kebijakan privatisasi BUMN. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi perusahaan milik negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Selanjutnya, perealisasian berdirinya KPK merupakan sebuah gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi yang terjadi dalam Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini ada ya. Yang pertama, fiskal, reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, privatisasi BUMN. Selanjutnya, keuangan, merancang jaring pengiriman sektor keuangan, divestasi bank-bank di BBPN, memperkuat struktur governance bank negara, restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Selanjutnya dapat kalian baca dalam slide tersebut ya. Ada juga dampak-dampak kebijakannya dan juga penjelasan privatisasi dan divestasi. Oke, di slide selanjutnya ada kebijakan politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Yang pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional. Saat itu banyak terjadi konflik-konflik antar ras. Selanjutnya menjaga keutuhan NKRI. Lalu membangun tatanan politik baru. Selanjutnya ada usaha yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR maupun MPR, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya ada pendukungan dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Itu berlaku sampai saat ini. Lalu melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan meluruskan otonomi daerah. Oke, anak-anak, dapat dipahami ya kebijakan politik yang terjadi saat masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi, Ibu Megawati Soekarno Putri berperan dalam kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi yang saya sudah jabarkan sebelumnya. Jika kurang jelas, dapat kalian pahami lagi
di slide-slide yang ada. Lalu masuk ke slide selanjutnya, ada Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang didampingi Yusuf Kala dan Budiono sebagai Wakil Presiden. Mengapa dia memiliki 2 Wakil Presiden? Karena dia memiliki masa jabatan selama 10 tahun atau 2 periode, terhitung dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Peran yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yaitu menghindari konflik beragama dan perpecahan dalam tubuh NKRI. Oke, di slide selanjutnya ada pertama kebijakan ekonomi ya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian. Memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin. Dan yang terakhir, melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Oke, kebijakan ekonomi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat dilihat di gambar pada slide yang tercantum ya. Di sini ada bantuan langsung tunai. Sasarannya berupa 19,2 juta rumah tangga pada tahun 2005 sampai 2009. Selanjutnya, dia mengeluarkan program, yaitu program Keluarga Harapan. Sasarannya 500.000 rumah tangga pada tahun 2007 dan meningkat pesat sebanyak 2,4 juta rumah tangga pada tahun 2013. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan ada bantuan siswa miskin. Sasarannya 16,6 juta siswa pada tahun 2013. Yang terakhir ada program beras miskin atau yang sering disebut Raskin. Sasarannya 8,3 juta rumah tangga pada tahun 2005 dan juga 15,5 juta rumah tangga pada tahun 2013. Jadi beberapa poin kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan di berbagai sektor, khususnya di sektor pertanian dan juga kesehatan. Setelah itu, di slide selanjutnya ada 3 kebijakan politik di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, penerapan otonomi daerah. Yang kedua, transparansi pengambilan keputusan pemerintahan. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik dalam negeri. Apa sih poin-poin tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Penetapan otonomi daerah. Pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau telah meluruskan otonomi daerah. Namun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penerapan otonomi daerah sudah dijalankan. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan khusus yang diberikan kepada suatu daerah, baik dari tingkat provinsi, kota maupun kecamatan, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang disahkan atau ditetapkan oleh daerah-daerah tersebut. Ini dijalankan agar daerah-daerah memiliki kemandirian dan dapat berjalan oleh keinginan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, transparansi pengambilan keputusan pemerintahan. Ini dilakukan agar mengambil kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang saat itu sudah berkurang. Transparansi tersebut mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya sudah acuh oleh pemerintahan kembali memiliki ketertarikan dan menghargai oleh keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, penyelesaian konflik dalam negeri. Pada saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi beberapa konflik dalam negeri, khususnya konflik beragama maupun suku dan ras. Susilo Bambang Yudhoyono ini menjembatani permasalahan ataupun konflik tersebut dan memberikan solusi agar konflik-konflik antar suku maupun ras ataupun agama dapat terselesaikan dengan baik tanpa terjadinya perpecahan dalam tubuh NKRI. Begitu anak-anak. Jadi kalian sudah sedikit paham ya terkait kebijakan dan struktur politik maupun ekonomi pada pemerintahan
Megawati maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kita ulas kembali ya. Kebijakan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri yang menjabat 3 tahun ini mengeluarkan kebijakan ekonomi maupun kebijakan politik. Di antaranya meminta penundaan pembayaran utang, kebijakan privatisasi BUMN, dan juga perealisasian berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kebijakan politiknya menjaga dan menetapkan stabilitas nasional, membuat tatanan politik baru, serta mengeluarkan undang-undang baru terkait pemilu, susunan kedudukan DPR dan MPR, dan juga pemilihan presiden maupun wakilnya. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mengeluarkan kebijakan ekonomi yang memfokuskan terhadap kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, bantuan kesehatan, dan juga pemberantasan korupsi. Itu telah dibuktikan dengan adanya bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, bantuan sisa miskin, dan program beras miskin. Selanjutnya pada poin pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum, itu telah dibuktikan oleh terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet dan juga kasus Cicak versus Buaya yang melibatkan institusi KPK maupun institusi Polri. Selanjutnya yang terakhir, kebijakan politik penerapan otonomi daerah yang ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, transparansi pengambilan keputusan pemerintahan, dan juga penyelesaian konflik dalam negeri. Ini dilakukan agar daerah yang memiliki otonomi tersendiri dapat berjalan seperti yang daerah tersebut inginkan dan dapat berjalan secara mandiri. Selanjutnya transparansi pengambilan keputusan diambil agar masyarakat memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah yang saat itu sudah berkurang. Yang terakhir, penyelesaian konflik beragama, suku maupun ras yang terjadi dalam negeri. Ini dilakukan untuk menghindari perpecahan yang terjadi dalam tubuh NKRI. Begitu anak-anak. Jadi materi yang saya jelaskan dapat kalian pelajari lagi dalam video kali ini dalam slide-slide berikut ya. Nanti akan dicantumkan juga berupa PowerPoint yang sudah tercantum di dalam video ini agar kalian dapat memahami lebih lanjut. Untuk penutupannya, saya mengucapkan terima kasih karena telah kalian luangkan waktu untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.